Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Limau Bendy School edisi Ramadan 1442 Hijriah. Kali ini saya kedatangan tamu spesial yang kebetulan baru saja kembali dari Kairo, Al-Azhar, Mesir. Tapi perkenalkan terlebih dahulu, saya Kak Didi untuk memandu acara podcast Limau Bendy School. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel kita, yaitu di LBS Podcast Limau Bendy School. Kita langsung saja ya menyapa tamu kita yang, waduh, Masya Allah, ini benar-benar sangat spesial, yaitu Ustadz Ahmad Said Matanda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Didi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Gimana Ustadz? Kabarnya datang dari Kairo ini, baru sampai jam berapa ini? Alhamdulillah sudah sampai hari Kamis yang lalu. Jadi sempat merasakan puasa 2 hari lah di Kairo. Nah, saya mau tanya nih, kunjungan ke Kairo itu dalam rangka apa ini, Ustaz? Iya. Alhamdulillah kita baru saja ya mengunjungi Al-Azhar, kemudian merasakan suasana dari pendidikan di Al-Azhar, Kairo, dan ini dalam rangka untuk memfasilitasi anak-anak kita yang ada di SD Muhammadiyah 5 Jakarta, SMP Muhammadiyah 8 Jakarta Bendy, kemudian SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, dan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta dalam program Al-Qur'annya, yaitu Mukim Tahfiz di Al-Azhar Kairo. Al-Azhar Kairo. Masya Allah, ini apa yang menginspirasi nih? Ya, dari selepas kunjungan ke sana, Ustaz. Iya. Nah, pertama tentu kenapa kita terinspirasi dari Al-Azhar, karena kita baru saja sebelumnya itu memang mengundang guest teacher dari Al-Azhar, kemudian menginformasikan bahwasanya Al-Azhar ini memproduksi ya anak-anak sejak dini untuk menghafal Al-Quran. Jadi ada anak-anak usia 2 sampai 6 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, kalau yang 26 saja sudah bisa, apalagi yang lain-lain. Betul. Nah, kan di Indonesia ini masih banyak, tentu ada anak-anak SD, ya, itu sudah biasa. Dan itu juga kita lakukan sebenarnya di SD 5, ya, di SMP 8, SMP 9, dan di SMA 3. Tetapi yang lebih terinspirasi lagi kita, anak-anak yang kecil-kecil lagi. Tetapi selain itu juga, kita juga ingin memfasilitasi anak-anak kita yang punya kemampuan, punya bakat untuk menghafal Al-Quran. Ya, kita ingin fasilitasi langsung di negeri para nabi katanya. Negeri 1001 menara. 1001 menara. Iya. Waduh, ya Allah, ini menarik sekali ya. Sebelum dilanjut, jangan lupa pokoknya sedekah untuk subscribe, like, share, dan komennya di YouTube channel kita, yaitu Limau Bendy School Podcast. Edisi kali ini adalah edisi Ramadan, yaitu 1442 Hijriah. Saya mau tanya lagi nih, Ustaz. Nah, target atau tujuannya nanti setelah selepas anak-anak itu belajar di sana itu apa nih? Iya. Jadi pertama, kenapa harus belajar ke sana juga tadi targetnya ya? Di sana ini anak-anak kita yang menghafal Quran akan dibimbing langsung oleh para syekh, oleh para asatiz, ustadz yang punya sanad langsung bersambung kepada Rasulullah. Ini luar biasa, ini tidak banyak didapatkan di Indonesia. Karena itu kita coba fasilitasi, kita hantarkan anak-anak kita ke sana, dan insya Allah apa yang dibaca, apa yang diajarkan itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, tentu kalau fokus di negeri para nabi, ada ruh di sana itu. Karena di sana ketika baca Quran ada kisah Nabi Musa. Nah, ditunjukkan. Inilah ketemu dengan Fir'aun, tokoh yang sombong. Jadi saat membaca Al-Quran, menghafal Quran, mereka kontekstual juga. Nah, tadi menghafal ini ya, ini ayatnya ada di sini tempatnya. Ada sungai Nilnya, ya, ada Laut Merahnya. Di sana juga kita ketemu dengan peninggalan Nabi Yusuf.
di sana negeri para nabi kata masyarakat di sana. Aplikasinya sudah langsung di sana. Ini ya. Jadi anak-anak juga ketemu dengan Luqmanul Hakim, kuburannya di sana. Ada kuburan Luqmanul Hakim. Ketika anak menghafal ayat tentang Luqmanul Hakim, mereka nanti dikenalkan juga. Jadi ada suasana, ada ruh kontekstual menghafal sekaligus memahami makna Al-Quran itu sehingga nanti terwujud akhlak anak-anak kita itu. Tentu pada akhirnya semua proses menghafal, membaca itu terimplementasi dalam akhlak anak-anak kita sehari-hari. Betul sekali. Kalau memang di Indonesia ya diterapkan seperti itu memang harus itu ya. Harus. Karena dengan metropolitan apalagi ya, perkembangan sekarang dengan gadget, ya, dengan teknologi yang nggak bisa orang tua banyak pungkiri. Bagaimana sih ini caranya untuk mensiasati anak bisa kembali lagi cinta kepada Al-Quran. Nah kalau di sana gimana tuh Ustaz? Anak kecil itu ada nggak jadwal-jadwal tertentu dalam melakukan penghafalan Quran? Iya, jadi ketika orang tua sudah sinergi dengan guru dan juga anak-anak dimotivasi, akhirnya anak-anak itu lupa tuh dengan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi itu ya. Jadi memang kita menghantarkan ke Al-Azhar itu, ke Mesir itu memang ingin menghantarkan suasana itu, suasana akademik keilmuan, atmosfer agamis. Karena kita tahu Al-Azhar ini menjadi sumber awal peradaban keilmuan Islam di dunia pertama kali ya. Berarti tujuannya nih Al-Azhar. Iya. Kenapa nih? Kenapa Al-Azhar ya? Kenapa nih? Kan masih banyak juga ada. Iya, betul. Kenapa Al-Azhar nih? Iya, karena kita melihat banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Al-Azhar itu menjadi tokoh-tokoh agama. Dan hampir semua pesantren-pesantren kita itu setelah lulusan SMA itu merujuk ke sana. Kenapa? Iya, kenapa? Nah, diajarkan bagaimana moderasi keislaman. Dan untuk Al-Quran memang sejauh yang saya pelajari, karena saya ini kan qori, saya juga hafiz sejak dini. Nah, guru-guru saya itu selalu mengajarkan, belajarlah Al-Quran itu ke Kairo, ke Mesir. Para ulama-ulama qiraatnya ada di sana. Nah, dan saya sudah kemudian merasakan bagaimana suasana membangun atmosfer Al-Quran di sana itu luar biasa. Dan di cita-cita sejak kecil itu, dan ini coba kita hantarkan juga kepada anak-anak kita. Dan akhirnya tercapai. Karena memang cinta Al-Quran, dan bercita-cita, dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah, menarik sekali pembahasan kita. Masih akan ada lagi, paling termin dari saya sedikit lagi ya, bertanya kepada Ustadz Said Matondang. Tapi sebelumnya jangan lupa setia selalu untuk mensubscribe, like, share, dan komen tombol channel YouTube Limau Bendy School. Kali ini adalah podcast edisi Ramadan. Tapi jangan lupa, selain selepas bulan Ramadan, nanti ada lagi edisi podcast lainnya atau bertema lainnya, kayak di luar Ramadan. Oke, satu lagi, Ustadz Sahid nih, mohon maaf nih, saya mau tanya, pada saat di sana puasa Ramadan itu mudah nggak untuk mendapatkan buka bersamanya, kumpulnya boleh nggak? Karena kan ini masa pandemi nih. Seperti apa sana sih gambarannya? Kalau saya lihat suasana pandemi sudah sedikit berkurang buat mereka. Saya pikir, saya lihat mereka sudah hampir new normal ya, 80-90%. Hampir mungkin nggak mau pakai masker lagi. Iya, sudah tidak. Waduh, banyak yang sudah tidak mau pakai. Indonesia nih yang belum ya. Di Kairo udah. Ya. Tetapi memang protokoler sekolah itu masih online, ya, masih online, masih mengikuti seperti yang ada di sekolah kita. Tapi masyarakat sudah membiasakan dengan kondisi suhu kan lebih panas ya. Kebetulan peralihan kemarin ini dari musim dingin ke musim panas. Berapa derajat ya? Kemarin kita sempat 40 derajat untuk musim panasnya. Peralihannya 40 derajat. Tapi musim dinginnya sempat juga merasakan 13 derajat. Dingin panas. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya sudah ya. Oh iya, satu lagi nih Ustaz.
Berarti ada legalitas setelah belajar Iya. dari sekolah Kairo ya? Iya. Seperti apa tuh? Iya, nanti mereka anak-anak kita akan mendapatkan ijazah. Ijazah ini bersanad dan saya kemarin mencoba ya. Ternyata nggak mudah ya. Jadi saya yang seorang qori yang belajar banyak tentang Al-Quran ternyata banyak juga kurangnya, ternyata harus belajar terus ini. Dites lagi di sana. Dites lagi. Sampai 30 juz saya harus baca dari awal hingga akhir. Dari 2 hari maksudnya atau gimana? Dari 10 hari itu. Oh, dari 10 hari itu. Iya, iya. Oh, Jadi setelah itu baru insya Allah baru dapat ijazah bersanad yang legalitasnya diakui oleh dunia. Ini keuntungan tentu saja tidak dunia, tapi akhirat. Karena memang Allah mengatakan faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jadi Al-Quran itu sudah dibacakan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kemudian para sahabat. Dan apakah sudah sesuai bacaan kita seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Selain legalitas dunia, ada legalitas akhirat. Masya Allah. Rencananya nih, berarti sekolah Limau Bendi School akan berangkat ke Mesirnya kapan? Iya, Udah nggak insya Allah sabar ceritanya gitu. kalau kita rancang ini bulan September tahun 2021. Wow, ada kabar gembira ya. Berarti September sudah siap-siap. Iya. Nabung. Iya. Pasti nabung ya. Iya. Insya Allah. Jelas pasti nabung. Iya, ada program 2 minggu. Insya Allah kalau 2 minggu 3 sampai 5 juz. Kemudian program 1 bulan 10 sampai 15 juz dan program 3 bulan. 3 bulannya ini sampai 30 juz dan anak-anak akan belajar bahasa Arab juga. Ya, bahasa Arabnya nanti ada level 6 level kalau yang 3 bulan. Jadi mereka lulus sudah bisa nanti bisa masuk Al-Azhar insya Allah. Jadi Beasiswa ya kayaknya. Ada. Al-Azhar itu akan memberikan beasiswa. Memberikan beasiswa juga. Kepada anak-anak kita. Masya Allah. Tuh. Nah, salah satunya apa? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Berarti kalau untuk anak SD gimana? Iya. Atau TK? Ya, mereka lihat cita-cita dulu lah. Fasilitasi nak mau jadi ulama. Dari sejak dini ikut nanti kelas 5, kelas 6 untuk anak SD boleh ikut. Ya, 2 minggu lah ya. Untuk anak SMP sudah bisa sampai 3 bulan. Seperti kemah tahfiz itu kali ya? Seperti kemah tahfiz. Kita sebut iya kita sebut namanya mukim. Oh, mukim tahfiz. Betul sekali. Nah, sudah kita bahas kupas semuanya, datang langsung narasumbernya dan memang kebetulan telah melakukan kunjungan dari sekolah Al-Azhar di Kairo, Mesir. Jadi kesimpulannya bagi teman-teman atau siswa-siswi dari SD, SMP, SMA Limau Bendi School yang ingin ikut belajar mukim tahfiz di sekolah Al-Azhar Kairo, silakan kita memfasilitasinya. Ya, tidak hanya siswa Limau Bendi, bagi yang belum menjadi siswa Limau Bendi, baik SD 5, SMP 8, SMP 9, SMA 3, mari bergabung. Nah, mari bergabung. Mari bergabung. Insya Allah kita akan fasilitasi salah satunya Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran, tentu banyak bakat-bakat yang lain. Nih Kak Didi ini musik ya, dongeng ada juga ya, olahraga ada di SMP Bendi. Di SMA 3 udah dibocorin dulu ya. Boleh ya. Betul sekali. Saya juga betul memang ngajar juga musik dan juga profesi juga mendongeng. Insya Allah mudah-mudahan jadi keberkahan kita bersama. Iya. Jadi insya Allah sekolah Limau Bendi School memfasilitasi apa saja bakat anak-anak kita, tentu berbasis Al-Quran. Ya, terima kasih banyak sekali nih Ustaz Said sebelumnya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada khilaf dalam bertanya atau menyampaikan kepada pemirsa atau netizen. Karena netizen itu bahasanya ya, insya Allah harus bisa sopan ya. Sama-sama. Minta maaf juga bila ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, begitu. Saya Kak Didi dan juga saya Ahmad Said Mapendang mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.